Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukambiasis Yunanci. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. LPPK Universitas Budi Utomo Malang. Tempat tugas saya adalah di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran saya untuk keperluan uji kinerja di mana pelaksanaannya ada di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 pukul 8 pagi. Materi yang akan saya ajarkan adalah keseimbangan dan struktur pasar. Terima kasih. Untuk hari ini, sebelum kita membuka pembelajaran ekonomi, ya, mari kita berdoa dulu, ya, menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya siapa, ya? Siap. Ya. Sini, guru. Duduk. Saya. Labor. Siswa 11. Siap. Siap. Terima materi. Ya. Pimpin doa. Melibat. Belum. Awal materi. Berdoa. Mulai. Doa. Selesai. Serah. Diremut. Terang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Ya, baik semua ya. Untuk hari ini Ibu mau memberikan materi kepada kalian yaitu tentang penawaran dan permintaan, ya. Tapi sebelum ada materi penawaran sama permintaan, hari ini kita awali dulu ya pembelajaran itu biar enak, biar senang ya. Sebelum pembelajaran kita buka dulu ya pembelajarannya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi pindah di bagian salah satu langsung di tempat. Boleh izin dulu. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Duduk.
masuk? Adakah yang tidak masuk? Ibu mau mencoba mengabsen satu persatu, ya. Kalau mungkin tidak ada, tolong ibu diberitahu dulu ya. Olivia ada? Bendar, Siap. Yani, Aaron, Siap. Rika, Siap. ya. Davin, Siap. Fadil, Siap. Daya, Fahri, Siap. Rafif, Siap. Dimas, Siap. Ray, Siap. oh ada semua ya. Pasa, Siap. Jojo, Siap. Pino, Siap. Angkasa, Nikita. Alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat, ada semua. Dan semoga nanti untuk pembelajaran hari ini kita tidak ada halangan dan mendapatkan kelancaran ya. Ibu mau menjelaskan tentang yaitu konsumen. Minggu yang lalu sudah saya berikan konsumen dan produsen. Tentunya taruna-taruni masih ingat itu apa konsumen? Konsumen itu kita rasakan tiap hari dalam melakukan suatu transaksi penjualan barang dan jasa. Misalkan kita tidak terasa membeli, kalau kita di sekolah pergi ke kantin membeli buku, membeli pensil di Kopses, itu termasuk adalah pembelinya, namanya konsumen. Lah produsennya adalah yang membuat buku atau membuat pensil, itu adalah produsen. Nah itu sekilas. Jadi dalam 3 tahun yang lalu itu ada COVID ya, kalian tentunya juga mengalami kesulitan dalam pembelian barang. Semuanya terbatas. Kenapa anak-anak? Karena di luar itu karena ada penyakit atau virus, maka orang tua dan pihak sekolah itu melarang untuk pergi berbelanja di luar. Sehingga kegiatan produsen sama konsumen mengalami bagaimana anak-anak? Mengalami penurunan. Bahwa konsumen itu mengalami produsen mengalami kemerosotan karena barangnya sangat tidak produksi lagi. Mengalami apa? Nggak ada konsumen, nggak ada yang membeli. Ya, akhirnya produksi itu biasanya banyak yang tutup atau gulung tikar. Nah, kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu nanti mau melanjutkan bab 4, yaitu materi tentang keseimbangan dan struktur pasar anak-anak. Ya, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu apa yang kamu ketahui keseimbangan? Keseimbangan itu kalau ibaratkan kita antara penjual dan pembeli itu harus imbang, ya. Maka barang yang dijual itu harus banyak. Terus yang beli juga harus mau atau suka. Kalau barang yang diproduksi itu banyak juga menarik, otomatis konsumennya tadi akan tertarik. Ya, banyak yang membeli, akhirnya produsen yang membuat itu juga mendapatkan keberuntungan atau untung. Ya, nah makanya Ibu melanjutkan materi bab 4 ini tentang keseimbangan dan struktur pasar. Struktur pasarnya bagaimana? Lah pasarnya itu dalam materi bab 3 itu sudah dibahas pasar, macam-macam pasar juga banyak sekali. Ada pasar monopoli, oligopoli, terus apalagi trigopoli ya. Nah di situ kalau monopoli dikuasai oleh 1 orang, kalau oligopoli 2 orang ya. Nah, di sini struktur pasar semuanya harus tertata anak-anak ya, tidak bisa kita jalankan pasar itu berjalan apa adanya. Semuanya sudah tertata, sudah diatur oleh pemerintah. Bagaimana pemasaran di pasar itu antara konsumen itu tidak kecewa membeli barang dan produsen yang memproduksi, menjual barang itu juga mengalami kenaikan sesuai dengan yang diharapkan ya. Di sini Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik ya sebelum materi tentang keseimbangan dan struktur pasar ya. Materi pemantiknya itu mungkin kalian tahu apa itu penawaran. Nah, sebelum ke sana penawaran itu nanti Ibu jelaskan. Jadi untuk pertemuan ini Ibu mau memberikan tujuannya dulu ya. Tujuan dari
pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan dari keseimbangan dan struktur pasar. Ya, tujuannya di sini satu, nanti materi intinya meliputi satu, kamu harus tahu apa itu pengertiannya. Pengertiannya dari penawaran dan permintaan. Yang kedua, perannya sebagai apa? Perannya tadi sudah Ibu jelaskan, kasih stimulus, yaitu perannya di konsumen dan produsen. Nah, sekarang penawaran dan permintaan. Nah, perannya sebagai apa? Penawaran sebagai apa? Dan yang minta atau permintaan itu perannya sebagai apa? Nah, yang ketiga adalah di sini perannya sudah. Terus faktornya, faktor yang digunakan itu menggunakan apa? Yang keempat, setelah perannya, faktornya ada jenis-jenis, ya, jenis-jenis penawaran dan permintaan. Yang kelima, kalau sudah paham jenisnya ada, penawaran dan permintaannya, baru kita masukkan ke kurvanya. Nah, kurva penawaran dan permintaan. Ya, kurva penawaran dan permintaan. Ini nanti kita bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok menjadi berapa ya? 4 atau 3 kelompok, ya. Nah, untuk penilaiannya yaitu dengan cara ada 3 nanti, ya, penilaiannya secara tanya jawab, terus penilaiannya secara diskusi, sama mengamati, sama praktek, ya. Dalam 3 aspek nanti Ibu memberikan materinya secara langsung, ya. Kita langsung praktek, langsung tanya jawab, ya. Bisa dimengerti ya hari ini anak-anak? Untuk pemantik, untuk pertanyaan pemantik nanti kalian bisa melihat atau meraba materi-materi yang akan Ibu berikan, yaitu tentang 1. Pengertian penawaran dan permintaan. Terus yang kedua, peranannya, tujuannya, fungsinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat adalah kurva dan hukum penawaran permintaan. Ya, kalau sudah, kita langsung ke kelas sebelah, ya. Kita bentuk kelompok nanti. Kita bentuk kelompok biar materinya bisa mengena kepada kalian semuanya. Untuk hari ini Ibu mau memberikan materi, yaitu sebelum menginjak ke penawaran dan permintaan, Ibu mau memberikan pertanyaan pendek. Apa yang kamu ketahui tentang penawaran? Siap. Ya. Perharap itu menjawab. Penawaran merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada khalayak ramai dalam berbagai tingkatan harga. Iya, bagus sekali. Nah, di situ ada lagi permintaan, ya. Penawaran itu satu pasang dengan permintaan. Apa itu permintaan, anak-anak? Ya, ini kita. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ya, jadi ada keinginan yang diminati oleh seseorang, ya, atas suatu pembelian barang. Nah, di situ ada hukumnya juga. Ya, hukumnya. Hukumnya termasuk apa nanti? Digabung antara permintaan dan penawaran itu, anak-anak. Hukumnya mesti ada hukumnya, tengah-tengahnya, ya.
Hukumnya apa? Hukum yang kita pakai adalah hukum apa nih teman-teman? Ceteris paribus, Bu. Iya, bagus sekali. Nama Taruni siapa ya tadi ya, saya lupa. Cap angkasa, Bu. Angkasa. Oh iya. Nah, sebelum ke sana, Ibu nanti mau memberikan cara pembelajaran ini. Ibu memberikan yaitu metodenya adalah PBL. Terus yang Ibu gunakan adalah ICT. Tanya jawab sudah saya berikan kepada kalian. Dan nanti yang terakhir adalah video. Itu adalah metode Ibu yang menggunakan itu. Untuk penilaiannya Ibu pakai penggunaan formatif ya, bukan sumatif karena waktunya hanya pendek. Jadi penilaiannya siapa yang aktif itu sudah masuk penilaian ke nilai harian kalian nanti. Tidak usah takut ya. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu mau menampilkan video tentang penawaran dan permintaan. Setelah itu kita amati bagaimana kegiatannya. Nah, untuk hari ini Ibu mau memberikan sedikit cerita tentang kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penawaran permintaan. Coba nanti diamati dari video yang Ibu tayangkan ya. Dicermati, setelah itu kamu analisis ada apa di situ. Lalu sampai nanti bisa jelas. Wah, kami sekali ya saat ini banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya? Pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutkan dan penawaran atau supply. Nah, untuk mengerjakan penawaran dan permintaan, Ibu nanti mau membagikan tugas jadi 3 kelompok nanti ya. Jadi biar lebih paham, nanti kelompok 1 sudah dibentuk ada 5 anak ya, kelompok 2, kelompok 3. Dan nanti untuk kelompok 4 adalah kita pakai metode drama. Untuk kelompok 1 dan 2 dan 3 ini nanti membahas tentang materi apa itu penawaran dan apa itu permintaan. Yang kelompok 2 nanti membahas yaitu tentang menganalisis fungsi permintaan. Fungsinya untuk apa permintaan itu? Yang kelompok 3 yaitu menganalisisnya untuk kurvanya. Kurvanya sudah disaksikan di dalam video tadi. Bagaimana? Siap ya? Siap. Ini untuk hasil karyanya nanti bisa mengambil di meja sini ya. Menyiapkan di sini. Ya, silakan yang sudah selesai atau sudah ketemu jawabannya bisa mengambil lembar jawaban. Nanti ini ya ditempel psikonotnya di papan sana. Dua-duanya lah. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Izin, Bu. Iya. Ini untuk kelompok 2 ini kita membahas soal fungsi permintaan atau sama penawarnya? Semuanya, Semuanya? penawaran sama permintaannya, fungsinya ya. Iya. Iya, banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen. Ya. Ini anak-anak dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang apa itu penawaran dan apa itu permintaan. Ya, silahkan nanti yang kelompok lain misalkan ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya. Minta tolong diperhatikan semuanya. Itu dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang penawaran dan permintaan. Izin dulu bagi rekan-rekan. Kenalan, saya dari kelompok 1 ingin menerangkan pengertian tentang apa itu permintaan dan penawaran yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di kelompok ini. Ya. Jika mungkin yang ada yang ditanyakan nanti bisa mengajukan tangan untuk bertanya. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu selanjutnya untuk penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu.
Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 sama 3. Untuk penawaran dan permintaannya sudah dijelaskan tadi. Sudah ada. Mungkin iya, kelompok 3 apa itu penawaran dan permintaan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Baik. Ya, silakan dilanjutkan untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 1 hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan fungsi-fungsi dari permintaan dan penawaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya harga yang diminta. Contohnya, harga barang dan pendapatan konsumen. Kemudian ada selanjutnya adalah fungsi penawaran. Apa sih yang disebut dengan fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual, hubungan antara harga komoditas dan harga yang ditawar. Nah, contoh adalah harga barang dan teknologi. Rumusnya adalah jumlah penawaran dibagi fungsi di dalam buka kurung harga satuan tutup kurung. Yang terima kasih. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Jelas. Jelas, ya. Jadi fungsinya sudah jelas semuanya. Baik, fungsi dari penawaran dan permintaan ini di sini sudah ada ya. Permintaan. Bahwa di situ tadi penawaran dan permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh siapa tadi? Oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Nah, di sini menggunakan hukumnya. Hukumnya dia berpakai apa? Hukum permintaan. Maka tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Iya, suatu barang. Nah, ini permintaan ya. Permintaannya kalau biasanya musim apa terjadi seperti ini? Musim buah. Musim buah biasanya untuk perayaan ya, perayaan Fitri ya, atau ya. Untuk yang terakhir adalah kita dengan menggunakan metode yaitu model pembelajaran jual beli biar tahu ya. Silakan. Untuk materi selanjutnya tadi sudah kita terapkan cara pembelajarannya yaitu menggunakan metode tanya jawab sudah, diskusi sudah. Terus yang terakhir adalah menggunakan metode drama. Ini yang mau diperagakan oleh anak-anak kami taruna-taruni, yaitu satu antara penjual, satunya pembeli. Ada yang membeli, ada yang menjual. Nanti terjadi transaksi penawaran dan permintaan. Beli 2.500 aja nih Kak. Beli. Ini Kak yang beli. Naik gaji amin. Kak, ini dijalan tuh Kak. Ini 2 ini. Ini
Jadi dari fenomena barusan merupakan pembuktian dari hukum permintaan dan penawaran. Permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan yang diminta oleh konsumen. Sedangkan penawaran semakin naik harga, maka semakin naik juga penawaran yang akan ditawarkan oleh penjual. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian permintaan, hukum permintaan, jenis-jenis permintaan, dan saya akan menggambarkan kurva permintaan. Gambarnya kan dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Nah, di sini tuh titik A, terus contoh ya, contoh. Terus ini titik B, dan di sini adalah titik C. Jadi ini adalah harga. Dan ini adalah jumlah. Sudah dijelaskan dan digambarkan oleh saya, ini adalah pergerakan kurva permintaan yang berasal dari kiri atas ke kanan bawah. Sekian, terima kasih. Ada yang belum paham anak-anak? Tidak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu mau mencoba, silakan duduk, dibuka HP-nya masing-masing. Di situ ada kuis ya. Jadi kelompok mana yang paling tinggi nilainya? Satu. 1.004 15.000 15.000. Kelompok 3 13.000. Ada yang masih belum masuk? Yang sudah semua baik. Ya, berarti kita dari diskusi ini tadi kuisnya digunakan oleh kelompok 1. Ya. Demikian materi yang sudah Ibu berikan ya. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kesimpulannya bagaimana dari tadi penawaran dan permintaan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari drama yang disajikan oleh? Jadi yang dapat disimpulkan dengan apa yang dilakukan teman-teman saya, kita dapat mengetahui apa itu permintaan penawaran, faktor-faktornya, cara-caranya, fungsi-fungsinya, seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah bisa kita jalankan, kita praktekkan. Sudah ada tadi ICT, sudah saya tayangkan modelnya ya, videonya sudah, terus PPT-nya juga sudah, terus tanya jawab kalian juga sudah, terus di situ ada modelnya, sangat meriah sekali. Ibu ingin tahu apa yang kamu rasakan dengan adanya pembelajaran hari ini, anak-anak, menyenangkankah? Ya, menyenangkan. Untuk materi minggu depan, Ibu mau melanjutkan materi yaitu tentang hukum Newton ya, hukum Newton dalam penawaran permintaan. Ya. Jadi silakan ditulis dulu tugas untuk minggu depan, anak-anak. Untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang Ibu pimpin doa dulu. Jadi guru. Iya. Duduk. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bersyukur. Mulai. Selesai. Istirahat. Semangat. Terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Ya, silakan. Boleh maju satu-satu.